Haleluya, haleluya. Tunjukkanlah lorong-Mu kepadaku ya Tuhan. Bimbinglah aku menurut sabda-Mu yang benar. Haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus, hendak mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, perintah Tuhan yang meringkas segala-galanya sebetulnya hanya satu perintah, yaitu perintah kasih. Tetapi kemudian arahnya dibagi menjadi dua, yaitu perintah mengasihi Tuhan dan perintah mengasihi sesama. Yang pokok dari perintah itu adalah segenap. Jadi kata-kata itu yang penting. Jadi kalau mengasihi itu harus dengan segenap akal budi, segenap hati, dan segenap jiwa. Kita pakai segalanya, sepenuhnya untuk mengasihi. Akal budi kita pakai untuk mengasihi segenap akal budi. Hati kita pakai untuk mengasihi segenap hati. Jiwa kita pakai untuk mengasihi segenap jiwa. Apabila kita sungguh-sungguh mengasihi dengan segenap akal budi, segenap hati, segenap jiwa, maka hidup kita akan penuh kasih. Dan itulah yang sesuai dengan tujuan kita diciptakan. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan Allah adalah kasih. Maka berarti kita diciptakan untuk mengasihi. Maka akal budi kita, hati kita, jiwa kita harus dipakai untuk mengasihi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, mengasihi diri kita juga. Dan akhirnya kita hidup di dalam kasih itu. Apabila kita hidup di dalam kasih, maka kita menemukan kepenuhan hidup. Seperti tujuan Yesus datang. Aku datang supaya kalian mempunyai hidup dan hidup di dalam kepenuhannya. Dan Tuhan datang hanya menunjukkan bahwa seluruh hidupnya dipakai jiwa raganya, hatinya, badannya, akal budinya untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sampai-sampai karena di semuanya untuk mengasihi, dia mengasihi dengan menyerahkan segala-galanya, termasuk nyawanya sendiri. Dan karena itu dia mencapai kepenuhan hidupnya sebagai manusia. Karena memang kepenuhan hidup kita adalah dalam mengasihi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawa untuk sahabatnya. Dan itulah yang terjadi apabila kita hidup sepenuh segenap pikiran, hati, dan jiwa dalam mengasihi. Dan kalau kita hidup dalam kepenuhannya, tentu kita bahagia. Karena kita hidup sebagaimana tujuan Tuhan menciptakan kita. Tapi memang mengasihi itu berarti harus melupakan diri. Harus menjadikan orang lain dan Tuhan sebagai pusat hidup kita. Hidup kita terarah. Kita berikan segalanya kepada Tuhan. Dan karena itu Yesus konsisten. Jalannya adalah dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus sampai habis. Dan dengan demikian kita hidup di dalam kasih sepenuhnya. Mari kita mohon rahmat Tuhan supaya kita bisa hidup dengan dasar kasih, dengan fokus untuk mengasihi seperti Yesus sendiri. Mengasihi kita sampai habis tanpa batas.
Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas rahmat iman, juga atas firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami kembali bahwa kami diciptakan dengan tujuan untuk mengasihi. Semoga karena kekuatan kasih-Mu dan teladan kasih-Mu, kami mampu mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita melanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau memperkenankan kami untuk mempersembahkan seluruh hidup kami, jiwa raga, akal budi dan hati kami, untuk mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Semoga persembahan seluruh hidup kami ini Kau satukan dengan persembahan Yesus dalam rupa roti dan anggur yang membawa keselamatan bagi kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.